Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teguh Santoso dengan nomor induk mahasiswa 0574790096. Saya dari UPBJJ Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai kuatnya pondasi dan kokohnya rumah di tanah bukit. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi jika sebuah rumah dibangun tanpa pondasi yang kuat? Dari luar mungkin terlihat bagus dan juga mewah, tetapi sebenarnya bangunan tersebut dapat mengalami retak bahkan roboh sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, pondasi menjadi bagian paling penting dalam sebuah pembangunan rumah, karena pondasi berfungsi menopang seluruh beban bangunan agar tetap stabil dan aman. Berdasarkan beberapa kajian teknik sipil dan data konstruksi, sekitar 60 hingga 70% kekuatan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pondasi serta kondisi tanah tempat bangunan itu berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah rumah sangat bergantung pada dasar bangunannya. Terlebih lagi apabila rumah dibangun di daerah berbukit yang kondisi tanahnya lebih menantang dibandingkan dengan tanah datar. Sebelum membangun rumah, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pertama, memilih lokasi yang aman dan tanah yang stabil. Di daerah perbukitan, kondisi tanah yang labil dapat meningkatkan risiko keretakan, bahkan longsor, apabila pondasi tidak dirancang dengan baik. Menurut para ahli konstruksi, kesalahan dalam menyesuaikan pondasi dengan kondisi tanah dapat meningkatkan risiko kerusakan bangunan lebih dari 50%. Kedua, membuat perancangan bangunan yang tepat agar rumah menjadi lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Berdasarkan standar konstruksi bangunan dari Kementerian PUPR, perencanaan struktur yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko kerusakan akibat gempa maupun pergerakan tanah. Karena itu, pembangunan rumah tidak hanya memikirkan bentuk dan tampilan, tetapi juga kekuatan struktur bangunannya itu sendiri. Ketiga, menyiapkan anggaran serta memilih material yang berkualitas. Banyak bangunan mengalami kerusakan lebih cepat karena penggunaan bahan yang tidak sesuai standar. Kualitas semen, pasir, batu, dan campuran pondasi sangat mempengaruhi daya tahan bangunan dalam jangka panjang. Jika material yang digunakan baik, maka pondasi akan menjadi lebih kuat dan juga tahan lama. Keempat, memilih tukang atau pekerja bangunan yang benar-benar memahami cara membuat pondasi dengan benar. Dalam dunia konstruksi, kesalahan kecil beberapa sentimeter saja dapat mempengaruhi kestabilan bangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketelitian dan pengalaman tukang sangat diperlukan agar hasil pembangunan menjadi maksimal. Salah satu jenis pondasi yang sering digunakan pada rumah sederhana adalah pondasi batu kali. Pondasi ini dikenal cukup kuat, tahan lama, dan juga cocok digunakan pada berbagai kondisi tanah, termasuk di daerah berbukit. Proses pembuatannya dimulai dari menggali tanah sesuai ukuran yang telah ditentukan,
Kemudian batu kali disusun dan diratakan menggunakan campuran semen serta pasir hingga membentuk pondasi yang kokoh. Menurut para pekerja konstruksi, pondasi batu kali dapat bertahan hingga puluhan tahun apabila dibangun dengan kedalaman yang sesuai dan menggunakan campuran material yang tepat. Karena itu, pondasi tidak boleh dibuat secara asal-asalan karena akan menentukan keamanan rumah dalam jangka panjang. Teman-teman, dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa pondasi bukan hanya bagian bawah rumah yang kuat dan tidak terlihat, tetapi merupakan penentu utama keamanan dan ketahanan sebuah bangunan. Jika pondasinya kuat, maka rumah akan menjadi lebih aman, nyaman, dan juga tahan lama. Dari sekian pidato saya semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya pondasi dalam bangunan rumah, khususnya di daerah berbukit. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.